Sudah masuk semua? Belum, Pak. Belum ya? Oke, ini saya tuliskan dulu tabelnya dulu ya. Untuk bagian yang ini, sambil menunggu yang datang ya, sambil saya tuliskan dulu. Untuk contoh soalnya, silakan siapkan kalkulatornya ya. Oke, kalau misalkan ada yang mau menanyakan dulu, boleh ya, silakan. Oke, di sini ada contoh soal ya. Ini memang mohon maaf karena saya nggak bisa serapi di kelas. Jadi ini terpaksa saya tuliskan di sini ya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal ya. Di sini ada contoh suatu penelitian ya. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara kepatuhan dengan pengetahuan ya terkait seseorang meminum obat. Ini salah satu penelitian yang memang bisa dibilang ini banyak sekali yang mirip-mirip ya di STTIP ini saya sering banget ini ngeliatin banyak mahasiswa yang penelitiannya itu terkait tidak patuh, terus ada yang tidak ada pengetahuan ya. Jadi ada dua variabel yaitu kepatuhan dan pengetahuan. Ini saya ambil dua dulu ya. Jadi pertama di sini contoh setelah kita melakukan penyebaran kuesioner, pertama di sini kita dapat yang kepatuhannya dia tidak patuh minum obat, kemudian dia memiliki pengetahuan yang rendah, itu ada sekitaran 3 orang. Kemudian di sininya yang tidak patuh tapi dia pengetahuannya tinggi, itu ada 5 orang. Kemudian yang patuh tapi dia pengetahuannya rendah, ini ada 6 orang. Kemudian di sini ada yang kepatuhannya tinggi, dia itu patuh minum obat tapi dia pengetahuannya tinggi. Di sini ada 15. Nah, sekarang di sini kalian diminta ujilah apakah ada hubungan antara kepatuhan dengan pengetahuan dengan taraf nyata 5%. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Nah, ini harus kalian perhatikan baik-baik. Nah, sekarang saya minta kalian jumlahkan yang tidak patuh ini ada berapa orang di sininya. Silakan diisi dulu ya. Ada berapa? 8. 8 ya. 8, Pak. Nah, kemudian yang Iya, patuh? Pak. 21. 21. 21. Oke. Yang pengetahuannya rendah? 9. 9. Nah, kalau untuk yang tinggi? 20. 20. Nah, berarti total keseluruhan selnya ada berapa? 29 tambah 29. Berarti 29 ya. 58.
Enggak, ini Oh, kan enggak 9 tambah 20 kan 29 kan ya. Kita bisa hitung Iya. juga dari total barisnya 8 tambah 21. Nah, ini hasilnya adalah 29. Nah, ini ya. Jadi setelah kita hitung total barisnya, nah ini sebenarnya kita yang sudah menghitung warna hitam ini yang 3, 5, 6, 15, ini sebenarnya itu adalah nilai si OIJ-nya ini. Jadi yang warna hitam yang saya hitung kan ini kan nilai si OIJ-nya. Itu nilai observasi pada baris ke I, kolom ke I. Nah, sekarang kita akan mencari si nilai si EIJ. Nah, ini EIJ ini yang kita masih belum dapat. Nah, ini EIJ. Nah, cara nyari EIJ-nya gimana? Tadi kan nilai EIJ berarti kan rumusnya itu adalah tadi kan total baris ya. Saya singkat aja total baris T baris dikali total kolom. Total baris dikali total kolom dikali dengan total keseluruhan. Nah, sekarang kita akan mencari berapa nilai yang dari yang tidak patuh dengan rendah, nilai harapannya berapa, kemudian tidak patuh yang pengetahuannya tingginya berapa, kemudian yang patuh pengetahuannya rendah juga ada berapa, kemudian yang patuh tapi pengetahuannya tinggi juga berapa nilai harapannya. Nah, sekarang kita akan mencari si nilai EIJ-nya ini. Caranya gimana? Berarti kan pertama kita tulis dulu E11. Berarti kan total baris ke-1 dikali total baris kedua dibagi dengan total keseluruhan. Nah, berarti total baris ke-1 berarti ini nilainya 8. Jadi kita masukkan di sininya 8 dikali dengan 9. Total kolom ada kolom ke-1 berarti 9. Dibagi total keseluruhan berarti yang 3, 5, 6, 15 berarti 29 ini. Nah, jadinya berapa? 2,48. 2,48. Oke, kita tuliskan di sininya 2,48. 2,48. Oke. Nah, sekarang cara mencari yang nilai harapannya ini gimana? Yang nilai ini baris ke-1, kolom kedua. Berarti tidak patuh tinggi, berarti baris ke-1, kolom kedua. Caranya gimana? Lihat baris pertamanya berapa? 8. Dikali dengan kolom kedua, 20. Dibagi dengan total keseluruhan, yaitu 29. Berapa? 5,52. 5,52. Nah, berarti kita tuliskan 5,52. Nah, berarti sekarang kalian cari E dari yang ini. Baris kedua, kolom ke-1. Berarti kan patuh, pengetahuannya rendah. Berarti E21. Kalian cari. Berarti kan baris kedua totalnya 21. Dikali dengan yang kolom pertama, 9. Dibagi dengan 29. Hasilnya berapa? 6,52. 6,52. Oke. 6,52. Nah, sekarang patuh dan juga tinggi. Berarti gimana tuh? Ada yang bisa lihat polanya gimana tadi? Berarti yang pertama berapa kali berapa berarti yang di atas? 20. 20 berapa? Kali 20. 21. Iya betul ya. Jadi 21 kali 20 dibagi 29. Hasilnya 14,48. 14,48. Oke, 14,48. Nah, 14,48. Nah, ini kita sudah dapat nilai si EIJ semuanya. Kalau sudah seperti ini gimana, Pak?
Nah, kalau sudah kita mendapatkan nilai EIJ ini semua, maka kita bisa langsung menuliskan hipotesisnya. Hipotesisnya gimana Pak caranya? Nah, kita akan bahas bertahap ya. Ini saya hapus ya. Ini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti kalau memang kalian ada pertanyaan boleh kirim ke chat ya. Nanti akan saya tanggapi. Kalau misalnya nanti mungkin saya sedang misalkan tadi ada bahas pertanyaan, cuma suara yang nggak kedengeran boleh ya. Gak usah malu-malu ya. Ini sebenarnya saya pengennya sih ada diskusi ya, supaya nanti kita bisa bahas bersama. Oke, ini saya hapus dulu. Yang pertama, kita tuliskan dulu hipotesisnya dulu. Tahapan pertama, hipotesis. H0, kita tuliskan tidak ada hubungan antara apa? Yang jadi variabel X-nya apa berarti di sini? Kepatuhan. Nah, kepatuhan. Jadi di sini kita tulis kepatuhan dengan Pengetahuan. ya, oke, betul ya. Nah, jadi di sini kepatuhan dengan pengetahuan. Nah, kemudian untuk H1 kita tuliskan ulang, tapi nggak pakai kata tidak di sininya. Ada hubungan antara kepatuhan dengan pengetahuan. Oke, tahapan 1 sudah beres. Sekarang kita masuk ke tahapan kedua, yaitu hipotesis. Tahapan kedua itu taraf nyata. Kita mencari si nilai alfanya ini. Tadi sebelumnya di soal saya tuliskan nggak nilai alfanya berapa? Kan 5%. Alfa 5. Nggak ada kan ya? Nah, kalau misalkan Nggak. tidak ada, berarti alfanya yang kita gunakan ada 5% atau setara dengan 0,05. Nah, sekarang kita ke tahapan nomor 3. Nomor 3 mungkin saya tuliskan di atas ya, karena ini agak panjang. Untuk yang nomor 3 yaitu statistik uji. Nah, kita menghitung si nilai chi-square hitung. Caranya gimana? Pertama, kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu tadi sigma dari OIJ dikurangin EIJ dikuadratkan dibagi dengan EIJ. Nah, sekarang gimana nih jabarinya? Nah, ini mohon diperhatikan baik-baik ya, karena ini kalau kalian memperhatikan, kalian akan paham polanya bagaimana. Ini kan sebenarnya kan sigma. Sigma itu kan penjumlahan. Ini ada indeks IJ dengan IJ di sini. Artinya berarti kita bisa menuliskan ya dari baris ke-1 kolom ke-1, baris 1 ke kolom kedua. Ini kan barisnya kan ada 2 dan kolomnya ada 2. Jadi kita berderet dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kita tuliskan dulu dalam kurung 3 dikurangi dengan si nilai EIJ. EIJ-nya yang pertama yaitu 2,48. Kemudian dikuadratkan dibagi dengan 2,48. Dapat dari mana? Karena 2,48 kan dari baris ke-1 kolom ke-1. Tiganya juga sama, baris ke-1 kolom ke-1. Kemudian kita tambahkan dengan di sini baris ke-5 kolom baris ke-1 kolom kedua.
Jadi di sininya 5 dikurangi dengan di sininya 5,52 ya. Kemudian dikuadratkan dibagi dengan 5,52. Nah, kemudian kan ini nggak muat. Biasanya kalau di ujian kan bisa ke bawah ya. Itu nggak masalah. Kemudian baru selanjutnya, ini kan mentok nih. Baris ke-1 kolom kedua. Pindah lagi ke baris berikutnya. Berarti di sininya 6 dikurangi dengan 6,51. Oke. 6,52. Oh, 6,52 ya. Kuadrat dibagi dengan 6,52. Kemudian ditambahkan lagi yang terakhir, yaitu 15 dikurangi dengan 14,48. 14,48 kuadrat dibagi dengan 14,48. Nah, silakan dicari pakai kalkulator. Ini hitungannya nggak terlalu banyak ini. Boleh langsung hasil akhir ya. .22 Pak. Itu hasil akhir? Iya. Oke, hasil akhirnya itu 0,22 ya? Iya Pak. 0,22. Oke, nanti silakan dicek lagi ya sama teman-teman kalian nanti benar apa enggak ya. Nah, ini hasil akhirnya 0,22, maka kita selanjutnya cari chi-square tabel. Chi-square tabel caranya berarti kalian cari yang tadinya itu alpanya bernilai alfa. Kemudian kalian cari perkalian antara banyaknya baris dikurangi 1 dengan banyaknya kolom dikurangin 1. Sehingga di sini kalian akan cek nilai chi-square tabel kalian. Nah, di sini tadi kita sudah dapat di tahapan kedua nilai alfanya itu kan 0,05. Berarti di sini 0,05 titik koma ya. Ini 0,05 titik koma B kurang 1. Barisnya ada berapa? 2 kan ya? 2. Nah, berarti 2 kurang 1 dikurangin sama 2 kurang 1. Oke. Berarti di sini jadinya gimana? Hasil perkalian dari ini apa? Chi-square tabel. Nah, berarti saya tuliskan di sini aja deh. Ini karena nggak muat. Tabelnya kecil. Nah, berarti chi-square tabelnya menjadi alfanya kan tadi 0,05. Ya. 0,05. Kemudian di sininya itu adalah 2 kurang 1, 1 kan ya? Kemudian 2 kurang 1 juga 1. Nah, jadi ini. Iya, Pak. Nah, berarti di sini kalian cari di chi-square tabel kalian yang nilai alfanya 0,05. Jadi ini nilai alfa. Alfanya 0,05 dengan derajat bebasnya itu adalah 1 nilai DF-nya. Kalau nggak DF, V ya. Nah, sekarang dicari tabel chi-square-nya. Saya udah nge-share belum ya? Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum, Pak. Belum apa udah? Belum, Pak. Baru yang Z. Baru yang Z sama yang T ya di situ ya. Oke. Iya. Nah, ini mungkin saya sedikit kalau stop screen hilang semua nggak ya? Mungkin saya print screen dulu dah. Nah, ini udah saya print screen. Nah, sekarang kita cari chi-square tabelnya. Ini saya coba stop screen dulu. Kemudian saya share screen untuk yang tabel chi-square-nya ini. Nah, ini. Ini merupakan tabel chi-square. Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Tulisannya apa?
Tabel critical column of the chi-square distribution. Nah, ya itu. Jadi critical value of the chi-square distribution. Nah, sekarang kita cari yang nilai alfanya 0,05, V-nya 1. Ini kan V-nya 1, tapi kita cari alfa yang nilainya 0,05. Kan ini nggak ada nih. Ya. Kita cari, scroll ke bawah. Nah, kalian nemu nggak nilainya berapa? Nemu 3,841. Nah, jadi ini ya, 0,3841. Caranya gimana? Pertama, ini kalian lihat alfanya 0,05. Nah, ini kita udah dapat. Sekarang kita lihat V-nya 1. Jadi, kalau kita tarik garis, maka kita sudah dapat nilainya 3,81. Jadi itu ya, cara untuk mencari nilai chi-square tabel. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya ganti screen saya kembali lagi, mudah-mudahan nggak hilang. Jadi ini ya, pertama kalian lihat dulu alfa diketahui di soal. Kalau misalnya alfanya 0,1 berarti patokan kalian di 0,1. Nah, baru nanti kalian cari nilai V-nya, kan tadi kan B kurang 1 sama K kurang 1. Kalau misalnya nanti kebetulan saya bikin soalnya tabelnya ada 3, misalnya barisnya 3, kolomnya 2, berarti kan tinggal kalian 3 kurang 1 sama 2 kurang 1. Nah, itu nanti tinggal kalian cek nilai ininya, chi-square-nya berapa. Karena di sini kalau dilihat semakin besar nilai V, maka nilai chi-square tabelnya juga semakin besar. Karena kan nilai chi-square hitungnya juga akan semakin besar. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum saya ganti? Kalau tidak ada, saya coba ganti. Mudah-mudahan nggak hilang. Nah, ternyata masih ada, ya. Sip. Nah, ini memang kelebihan saya pakai Zoom seperti ini. Jadi layarnya nggak hilang. Tadi saya udah praktek, kebetulan di kelas matematika ternyata masih enak banget ini. Nah, sekarang tadi dapatnya berapa tadi? Saya lupa tadi. 3,841, Pak. 3,841 ya. Oke. Iya. 3,841. Tadi chi-square hitungnya benar ya 0,22 ya. Udah dicek kan ya? Udah. Oke. Kalau misalnya ada yang mau menyanggah, boleh ya tadi ya hasilnya berapa ya. Yang penting kalian nanti di kalkulatornya bisa. Oke. Setelah tahapan nomor 3 kalian sudah mendapatkan chi-square tabel, tahapan keempat adalah kalian membuat kriteria keputusan. Ini hipotesisnya saya hapus. Nah, tahapan keempat yaitu kita membuat kriteria keputusan. 4. Kriteria keputusan. Nah, kriteria keputusan ini sebenarnya kalian mengikuti format penulisan yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Jadi tinggal dituliskan ulang aja. Tolak H0 jika nilai chi-square itu lebih besar dari chi-square tabel. Nah, sementara satu lagi berarti kita tuliskan terima H0 jika chi-square itu lebih kecil atau sama dengan chi-square tabel. Kalau sudah masuk ke tahapan 5, bagaimana Pak? Berarti kan tahapan kelima ini adalah kita mencari keputusan. Ya. Jadi nomor 4 ini sebenarnya hanya menyalin ulang aja. Untuk yang tahapan kelima, ini saya hapus. Ya. Kita menuliskan ke bagian keputusan. Keputusan. Nah,
sebelumnya tadi kita dapat chi-square hitung, kita hitung manual, dapatnya kan 0,22. 0,22 ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan chi-square tabel. Nah, chi-square tabel tadi kita sudah dapat, yaitu 3,841. oke, chi-square tabel berarti 3,841. Lebih besar mana? Chi-square tabel. Chi-square Oke, tabel. chi-square tabel ya. Jadi kalau lebih besar chi-square tabel, kita lihat di bagian kriteria keputusan. Apakah tolak H0 atau terima H0? Terima. Terima H0 ya. H0. Kenapa? Karena nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel. Betul ya. Jadi chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel. Jadi keputusannya adalah terima H0. Akibatnya, kalau dia terima H0, yang diambil H0 atau H1? H0. H0 ya. Jadi kesimpulannya bagaimana kalau yang diambil H0 tadi sebelumnya? Tidak ada hubungan antara kepatuhan. Oke. Sehingga di sini kesimpulannya itu tidak ada hubungan antara kepatuhan ya. Jadi kita tuliskan ulang sesuai dengan yang nomor 5 tadi. Tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan pengetahuan. Jadi ini cara kita menguji dengan menggunakan uji chi-square. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Silakan, ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, boleh. Saya mau bertanya, Ya. kan kalau misalnya pakai uji hipotesis biasa itu ada two-tail atau one-tail ya Pak? Ada uji. Iya, betul. Kalau di square ini cuma two-tail apa gimana? Sebenarnya kalau chi-square ini dia one-tail ya. Kenapa one-tail? Karena ini mungkin kalian sempat baca bagian hipotesis mungkin agak bingung yang mana sih yang membedakan antara one-tail dengan two-tail ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan sedikit ya teorinya ya. Mungkin karena emang banyak banget pertanyaan. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait yang kemarin-kemarin boleh. Jadi yang dimaksud dengan one-tail itu adalah kalau kita mengujinya itu hanya satu arah. Dalam artian H1 di sini ya, H1 di sini itu adalah tandanya itu hanya tanda lebih dari dan kurang dari. Itu ya. Dan akibatnya di bagian terima H0 di sini di kriteria keputusan hanya tanda kurang darinya ini aja. Jadi ada tanda lebih dari, kurang dari, kemudian lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Itu di bagian H1-nya. Itu kalau one tail. Kalau two tail itu H1-nya itu simbolnya adalah tidak sama dengan. Akibatnya di sini terima H0 ada dua. Jadi ada yang kurang dari sama dengan, ada yang lebih dari sama dengan. Jadi dituliskannya dua kali. Nah, khusus untuk chi-square ya. Chi-square ini kan sebenarnya ini ya apa ya? Mungkin dibilang one tail juga sebenarnya sih bisa juga ya. Cuman karena apa ya namanya ya? Karena ini distribusinya dia hanya satu arah ya, jadi disebutnya one tail sebenarnya. Walaupun di hipotesisnya itu sebenarnya ada ini tanda tidak sama dengan ini. Itu. Iya, Pak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Cuman kalau Terima kasih. nggak ada yang mau ditanyakan lagi kan? Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ya, masih ada 10 menit lagi. Sekiranya kalau ada yang mau ditanyakan ya.
Ini gimana ya untuk hari ini ya? Kira-kira kalau kalian matematik kemarin sebenarnya ada mau ditanyakan nggak sih sebenarnya? Ini terus terang aja ya, karena videonya ini nih emang lama ini. Saya juga agak-agak kesulitan emang buat share materinya juga. Saya malah lebih enak diskusi di D3 sama S1 RK ini. Malah kepengennya diskusi semua. Kira-kira materi kemarin ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Paling cara hitung yang tentang korelasi, Pak. Masih bingung. Korelasi. Itu Iya. korelasinya ya. Yang kemarin kayaknya ada yang nanya ke saya tuh, kok ada yang dapatnya 77,700 ya. Ada komanya. Itu sebenarnya saya bingung ya. Gini. Jadi kan di kalkulator kalian itu, entah itu kalkulator HP ataupun kalkulator saintifik kalian, itu kan sebenarnya saya menuliskannya itu nggak pakai titik dan nggak pakai koma. Berarti kan artiannya itu kan bisa dalam bentuk ribuan ya tanpa desimal. Nah itu sebenarnya kalau pakai titik di kalkulator kalian itu kan menunjukkan ribuannya ya, ribuan dikit. Jadi 77,700 berarti kan 77.700 itu. Bukan 77,700 itu ya. Nah, kalau ngitung korelasi mungkin nanti kita bahas bareng-bareng deh. Mungkin kalau misalnya kalian ada mau responsi ya, boleh ya. Misalnya ada materi yang nggak ngerti, misalnya bagian yang ini nggak ngerti, boleh nanti kita bahas bareng-bareng. Yang penting boleh kirim chat ke saya, mau hari apa, kapan. Yang penting satu, tidak bentrok di jadwal jam mengajar sama tidak ada jam seminar proposal dan hasil ya. Karena kebetulan saya nanti ada jam seminar proposal dan hasil besok Kamis sama Jumat. Saya lupa sih di jam berapa gitu. Tapi kalau misalnya kalian requestnya pas di jam sore, kalau jam sore biasanya sih pas hari Kamis deh. Ya Kamis mungkin bisa. Kalau Rabu ada kelas matematika. Enggak, Kamis itu kelas statistik cuman yang D3. D3 malah baru masuk materi uji hipotesis malahan. Yang uji hipotesis rata-rata. Jadi yang S1 ini udah lumayan jauh, cuman yang D3 ini memang harus ada materi tambahan yang memang harus mereka dalami dulu. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Pak, tugas Ya, yang kemarin gimana Pak? Kumpulinnya kapan? oh ya ini yang tugas kemarin ya, ini kemarin kan saya kan sedang ngecek ya di e-kampus ini kan ada beberapa dosen ngeluh. Karena kan waktu kemarin itu kan ada dosen yang ingin ngisi absensi, cuman pas ngisi di absensi yang harinya berbeda, itu jadi ketimpa. Nah ini saya lagi agak bingung juga karena saya waktu pas input tugas juga, tugas yang kemarin juga sempat hilang juga gitu. Yang kelasnya matematika, yang statistika masih ada, ya yang matematika ini yang nggak ada gitu. Jadi mungkin nunggu instruksi dari saya dulu ya. Nanti mungkin kalian siap-siap saja ya. Filenya udah siap, kalau udah saya instruksikan, silakan segera upload. Paling mudah-mudahan kalau nggak sore, malam ini bisa saya kabari. Kalau misalnya malam ini saya kabari, paling telat itu besok ya. Oke Pak, makasih. Ya, ada lagi silakan. Masih ada 5 menit lagi untuk sesi tanya jawab ya. Bapak nanti mau bertanya. Ya boleh nanti silakan. Bapak kapan kita menggunakan metode hipotesis, regresi, korelasi, sama kan kalau chi-square tadi itu untuk yang kualitatif. Kalau untuk yang lainnya gimana? Nah yang lainnya nih pertanyaannya bagus nih ya. Ini kan nanti buat kalian di skripsi ya. Termasuk nanti kalau di UTS. Karena ini saya kayaknya kemungkinan UTS-nya sama saya ini. Oke ini saya hapus ya background-nya. Jadi gini. Kalau korelasi tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian korelasi. Kalau korelasi kan itu gunanya buat mencari hubungan. Mencari hubungan si X dengan Y. Tapi dengan catatan X dengan Y itu harus kuantitatif. Itu kalau korelasi ya. Kalau chi-square kan tadi X dengan Y-nya kuali. Nah kalau korelasi X dengan Y-nya kuanti.
Itu bedanya di situ. Jadi kan kalau kuantik kayak misalnya kita ingin tahu tekanan darah sama kadar gula darah. Kita pengen tahu ada nggak sih hubungan antara tekanan darah dengan gula darah. Tekanan darah kan angka-angka semua. Gula darah juga angka-angka semua. Nah ini kita bisa pakai korelasi. Kalau chi-square, kualitatif. Nah sekarang regresi. Ini kan sebenarnya regresi ini kan dari zaman kita kuliah farmasi fisik. Ini kan selalu ada. Ya. Nah ini sebenarnya kalau kalian ingin mencari pengaruh X terhadap Y. Nah ini. Jadi di sini cuma menambahkan embel-embel dari kata pengaruh. Pengaruh X terhadap Y. Jadi kalau misalkan ingin tahu ada nggak sih pengaruh kalau kita berikan konsentrasi berpengaruh terhadap perubahan absorbansi. Jadi kalau misalnya kita berikan suatu konsentrasi akan meningkat berapa ke absorbansinya. Kalau kita berikan misalkan suatu perlakuan, formula, ya misalnya formula misalnya dari 100, 200, 300 terhadap Y-nya, jadinya bagaimana? Itu regresi. Ya. Nah kemudian di sini ada uji ini ya, yang diuji hipotesis itu ada uji perbedaan. Jadi ada uji dua rata-rata independen ya, sama yang paired. Paired itu yang berpasangan. Bedanya apa sih? Ini kan materi yang uji hipotesis. Jadi kalau uji rata-rata independen, itu contohnya kalau kita ingin menguji misalkan ada nggak sih perbedaan antara Formula 1 dengan Formula 2. Nah gitu. Jadi kita ingin memberikan apakah ada perbedaan antara Formula 1 dengan Formula 2. Atau misalkan ada nggak sih perbedaan antara obat amlodipin, misalnya amlodipin, dengan obat valsatran yang kita berikan ke pasien. Jadi pasiennya itu beda. Misalnya yang khusus amlodipin berarti pasiennya yang khusus diberikan obat amlodipin aja. Kemudian obat yang valsatran. Ada nggak sih perbedaan yang diberikan oleh pasien yang diharuskan pakai valsatran? Nah, jadi kan nggak mungkin bersamaan. Nah, jadi ini. Kalau berpasangan, ya, contohnya kalau penelitiannya kayak sebelum, dengan sesudah. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya seperti ini. Misalkan kalian melakukan diet. Nah sebelum diet, berat badan kalian misalnya 70. Setelah kalian melakukan diet, ternyata turun jadi 50 kg. Nah jadi kalau kita ingin melihat perubahan seseorang sebelum dilakukan perlakuan dengan sesudah diberikan perlakuan, itu menggunakan uji rata-rata 2 sampel berpasangan. Jadi bedanya di situ. Terus juga sama halnya kalau yang penelitian eksperimental, kalau kita ingin mengetahui apakah ada perubahan sebelum diinduksi dengan sesudah diinduksi suatu perlakuan ya atau objek penelitian, itu juga bisa menggunakan uji rata-rata 2 sampel berpasangan. Jadi itu ya. Ada lagi boleh? Ini waktunya udah tinggal 1 menit ya. Oke. Nanti ya untuk absensi hari ini akan saya berikan keterangan dulu ya. Apa yang harus kalian kerjakan di situ ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Nanti videonya akan saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.